ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan sahabat Galilea Community of Christ. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, satu ayat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 9 dikatakan begini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, dalam kesempatan hari ini saya akan memperdengarkan pidato pembelaan saya yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Januari tahun 1993. Karena itu saudara, kita akan mendengarkan, saudara bisa simak, dan pidato ini sangat luar biasa. Pidato yang tema sentralnya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Pidato ini kemudian direspon oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Saudara, jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut saya 4 tahun pidana penjara, dan ancaman maksimal dari pasal yang dikenakan kepada saya 156A KUHP adalah 5 tahun pidana penjara. Nah, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya putusan itu adalah putusan yang sangat maksimal. Baik, kita akan mendengarkan pidato pembelaan tersebut. Pidato pembelaan atau pledoi, lampiran kutipan pledoi dibacakan pada tanggal 12 Januari 1993 di Pengadilan Negeri Poso. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Bapa di surga, pencipta alam semesta,
serta yang memeliharanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Dan tak lupa pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan dan pembelaan ini, dan juga atas segala perhatian serta pikirannya selama sidang pengadilan ini berlangsung. Kiranya anugerah dan berkat Allah di dalam Yesus Kristus menaungi kita selalu. Amin. Setelah beberapa kali persidangan untuk mengadili diri saya berlangsung, kadangkala dengan penuh ketegangan karena masing-masing berpegang pada prinsipnya, di mana saya sebagai terdakwa telah mendengar dari permulaan persidangan, dakwaan tim jaksa penuntut umum, tanya jawab, mendengar keterangan para saksi, dan kemudian tim jaksa penuntut umum mengambil kesimpulan untuk menuntut saya pada majelis hakim sidang pengadilan ini. Karena itu, pada kesempatan inilah saya ingin menyampaikan kepada sidang majelis hakim yang terhormat suatu tanggapan dan pembelaan tambahan yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang mulia, bagi orang Kristen, kesaksian menempati tempat yang terpenting dalam kehidupannya, sebab kesaksian adalah manifestasi dari pengakuan percaya seorang Kristen. Dari kesaksiannya tercermin dan terpancarlah bahwa ia adalah seorang Kristen, baik dalam sikap hidupnya sehari-hari dan dalam ucapannya secara lisan maupun tulisan. Kekristenan tanpa kesaksian adalah kekristenan yang lumpuh, yang juga berarti iman Kristianinya kering. Kesaksian berarti menceritakan, memberitahukan, dan mengabarkan kepada orang lain agar orang lain tahu segala perbuatan Allah terhadap dirinya secara pribadi, apa yang dialaminya, sehingga ia menemukan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus terhadap diri pribadinya. Kesaksian adalah inheren dalam identitas Kristen, merupakan suatu kewajiban yang mutlak, suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, sebab kesaksian merupakan realisasi dari pengakuan iman percaya kekristenan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Alkitab, antara lain Matius 10, 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah juga dalam Injil Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kata harus bersaksi menunjukkan suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap orang percaya. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi setiap orang Kristen selain harus bersaksi tentang iman percayanya, baik lisan maupun tulisan dan ataupun dalam praktek hidupnya sehari-hari. Adapun maksud kesaksian adalah menceritakan segala perbuatan Allah, apa yang telah Allah lakukan terhadap diri seseorang, bahwa ia telah diselamatkan dari kematian yang kekal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Sedangkan tujuan dari kesaksian seperti yang terdapat dalam Alkitab antara lain Mazmur 26 ayat 7, Matius 5 ayat 14, Markus 5 ayat 19, Yohanes 3 ayat 18, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Secara umum tujuannya adalah memberikan kekuatan iman percaya terhadap sesama umat. Dalam hal ini saudara seiman, agar iman yang lumpuh dikuatkan dan yang kuat semakin bertambah kuat, sehingga tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan.
Oleh dasar-dasar Alkitab itulah, maka saya pun bersaksi, menceritakan pengalaman pergumulan pribadi, apa dan mengapa saya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Dengan dorongan Roh Kudus, saya menulis kesaksian tersebut. Apabila hal ini dianggap salah, saya serahkan saja kepada pertimbangan majelis hakim yang terhormat. Demikian pula isi kesaksian adalah menceritakan hidup yang lama dan dibandingkan dengan hidup yang baru, hidup lahir baru. Dalam hal ini, saya mencontohi cara Rasul Paulus bersaksi seperti tertulis dalam Alkitab pada Kisah Para Rasul 26 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sejak dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku dan tentang apa yang aku perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat, saya pun merasa menceritakan hidup yang lama dan dibandingkan dengan kehidupan yang baru menyangkut keberadaan saya ketika masih beragama Islam. Hal ini tidak bermaksud menghina atau menjelekan, apalagi mencemarkan dan menodai agama Islam. Sebab saya hanya menceritakan atau menyaksikan inilah hidup saya dulu dan sekarang. Dalam menceritakan atau menyaksikan, baik tulisan maupun lisan, adalah intern jemaat Kristen dalam ruang lingkup kebaktian ibadah Kristen. Sesama umat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Bukan di lapangan terbuka, di depan umum, tetapi sekali lagi di tempat ibadahnya orang-orang Kristen. Demikian juga tulisan kesaksian tersebut diberikan hanya kepada orang-orang Kristen. Dalam hal ini saya pribadi tidak pernah memberikan kesaksian tersebut kepada orang-orang di luar Kristen, termasuk orang tua dan sanak saudara saya. Demikian pula dengan pengakuan para saksi bahwa tidak pernah menerima kesaksian tersebut langsung dari tangan saya. Bahkan tidak pernah melihat tulisan kesaksian tersebut saya perbanyak. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat, dalam kesempatan ini pula saya hendak mengajukan bahwa tulisan yang senada juga dilakukan oleh pihak Islam, di mana ayat-ayat Alkitab dikutip dan ditafsirkan menurut kepentingan Islam. Hal ini sudah barang tentu sangatlah bertentangan dengan arti yang sebenarnya menurut ajaran Kristen. Kesempatan ini saya ingin mengajukan bukti-bukti itu, baik itu dalam bentuk selebaran-selebaran maupun juga dalam penerbitan buku-buku yang diperjualbelikan secara umum, antara lain. Yang pertama, Al-Quran dan terjemahannya, Keluaran Depak, Jakarta 1986, halaman 38 sampai dengan 53. Yang pertama, pada halaman 38 alinea 1 dijelaskan bahwa Waraka bin Naufal, paman dari Khadijah atau istri Nabi Muhammad, adalah seorang yang memeluk agama Kristen, telah menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Bantahan saya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semuanya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Yang kedua, pada halaman 39 sampai 53 mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai berikut. 1 Samuel pasal 25 ayat 32, 1 Raja-Raja 1 ayat 48, 1 Tawarik 6 ayat 4, dan 1 Tawarik 16 ayat 26. Juga Matius 5 ayat 17 dan 18, Matius 15 ayat 24, Kisah Para Rasul 11 ayat 2 dan 3, juga ayat 5 sampai ayat 8, dengan menafsirkan secara salah menurut kepercayaan dan ajaran Kristen antara lain. Sudah barang tentu bukan kitab Injil, karena Injil hanya membicarakan soal Tuhan daripada anak cucu Israel. Juga sudah barang tentu bukanlah ajaran Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih sendiri adalah bukan seorang nabi untuk seluruh umat manusia. Quran dalam Mukadimah halaman 47. Memang penyiar-penyiar agama Kristen pergi ke seluruh dunia untuk menyiarkan ajaran Isa Al-Masih.
tetapi Isa sendiri tidak mempunyai maksud yang demikian itu. Halaman 47. Oleh karena itulah maka jelas bahwa ajaran Isa Al-Masih hanyalah untuk Bani Israel dan bukan untuk lainnya. Para rasul-rasul pun menganggap tidak betul mengajarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Bani Israel. Halaman 48. Demikian juga sewaktu para rasul Isa Al-Masih mendengar Petrus di suatu tempat menyiarkan Injil kepada orang-orang bukan Bani Israel, maka mereka marah. Halaman 48. Bantahan saya bahwa penafsiran mereka adalah salah, sebab yang pertama, hanya memperhatikan ayat sepotong-sepotong dan tidak memperhatikan konteks ayat tersebut dengan keseluruhan ayat dalam perikop. Yang kedua, tidak memperhatikan metode penafsiran Alkitab sebagaimana yang dianjurkan kepada sekolah-sekolah teologi Kristen mengenai metode penafsiran Alkitab. Yang ketiga, tidak memperhatikan misi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sesuai dengan ayat-ayat dalam keseluruhan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kecuali itu juga mereka mengutip ayat-ayat nubuatan dalam Alkitab antara lain Kejadian 21 ayat 13, Habakuk 3 ayat 3, Ulangan 18 ayat 17 sampai 22, Yesaya 42 ayat 1 dan ayat 4, Yeremia 31 ayat 31 dan 32, Daniel 2 ayat 38 sampai dengan ayat 45. Kemudian ditafsirkan bahwa nubuatan tersebut adalah nubuatan Nabi Muhammad yang sebenarnya adalah nubuatan kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, selebaran berjudul Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan agama Kristen oleh Haji Samsudin, Surabaya 20 Agustus 1983. Isinya antara lain menyebutkan bahwa agama Kristen bukan dari Allah, melainkan karangan Matius CS. Dengan demikian, umat Kristen bukan pengikut Isa Al-Masih, melainkan pengikut Matius CS. Karenanya Allah mengecap mereka sebagai orang kafir sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah 72 dan 73. Yang ketiga, selebaran yang berbentuk sanggahan dari Haji Samsudin ditujukan kepada saudara pendeta Stephen Tong, saudara pendeta John Sega, saudara pendeta Maximilian Paul, tertanggal Surabaya 5 Oktober 1989. Antara lain mengatakan bahwa oleh karena orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka Allah dengan wahyunya di dalam Al-Quran mengecap atau menggolongkan orang Kristen sebagai orang kafir, bukan orang beriman kepada Bible, bukan Alkitab. Sebab Bible berisikan buah karangan manusia yang dicampur dengan wahyu-wahyu Allah. Yang keempat, selebaran berjudul Orang Kristen Tidak Akan Masuk Surga oleh Haji Samsudin, Surabaya 20 Juni 1990. Yang isinya antara lain menyebutkan bahwa pantaskah Paulus, seorang bekas penjahat, menjadi rasul, dan dapatkah omongannya atau suratnya itu dipercaya kebenarannya? Orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan adalah kafir dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, selebaran berjudul Bantahan Allah Terhadap Agama Kristen oleh Pembawa Kebenaran Haji Samsudin CS. Isinya antara lain mengatakan agama Kristen muncul sebagai dogma dipercaya secara buta. Allah dengan wahyunya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 72 dan 73 membantah ajaran Kristen bahwa orang Kristen tidak akan masuk surga karena menganggap Yesus sebagai Tuhan. Hal itu dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mau menggunakan akal sehat, bodoh, sesat,
pengikut setan dan karenanya akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Tidak masuk akal dan logis bahwa darah Yesus tercurah untuk menyucikan dosa semua manusia. Hal ini tidak logis. Kenapa agama Kristen mengarang-ngarang yang bukan-bukan? Bahwa Allah itu nama Tuhan menurut agama Islam, yang artinya Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan Trinitas dan bukan ajaran Kristen. Karena itu adalah suatu kebohongan apabila agama Kristen juga menyebut Allah untuk Tuhan. Sebab kata Allah hanya terdapat dalam ajaran agama Islam, artinya Tuhan yang Maha Esa. Bahwa menurut sejarah dan fakta nyata, Allah tidak menurunkan agama Kristen dan Yesus pun tidak mengajarkan kepada umatnya pada zamannya bahwa agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan di akhirat termasuk orang yang rugi, masuk neraka seperti orang Kristen. Surat Al-Imran ayat 85. 6. Buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus oleh K. Bahaudin Mudari. Buku ini menghantam dogma atau isi kepercayaan Kristen yang paling asasi, yaitu pribadi Yesus Kristus selaku juru selamat, melalui suatu dialog halus dengan orang Kristen awam tentang ajaran Kristen yang berdasar pada Alkitab, yang pada akhirnya orang Kristen tersebut masuk Islam. 7. Buku Muhammad dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran oleh Abdul Khalil. Isinya menghantam iman Kristen dengan mengutip ayat-ayat Alkitab secara sepotong-sepotong dan menurut interpretasi kehendak pribadi yang subjektif. 8. Buku Maria, Yesus dan Muhammad oleh B. Arifin. Buku ini juga menghantam iman Kristen sama dengan buku nomor 7, yaitu Muhammad dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. 9. Buku Dialog Islam dan Kristen oleh B. Arifin. Isi buku ini pada dasarnya sama dengan buku 7 dan 8, yaitu Muhammad dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan buku yang ke-8 Maria, Yesus, dan Muhammad. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat, demikian beberapa tulisan atau buku dan selebaran sebagai bukti. Kalau buku-buku dan selebaran itu diperlukan oleh majelis hakim, maka akan saya pinjamkan. Sebetulnya masih banyak lagi buku-buku atau tulisan-tulisan yang serupa seperti yang disebutkan tadi. Tetapi sengaja saya tidak sebutkan semua, sebab saya khawatir jangan sampai bagian pleidoy ini menjadi kamus bibliotik. Selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa beliau-beliau ini atau pengarang tulisan-tulisan tersebut tidak diganggu gugat, apalagi sampai ditahan dan disidangkan seperti saya? Sedangkan tulisan-tulisan tersebut disebarluaskan dan penafsiran mereka menurut ajaran Kristen sudah jelas bertentangan dengan arti yang sebenarnya menurut teologi dan iman Kristen. Apakah dikarenakan orang-orang Kristen tidak mengadakan reaksi terhadap mereka sehingga mereka tidak dituduh menodai agama Kristen yang akan dikenakan pasal 156A KUHP? Bapak Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, bagi saya pribadi, saya tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh para penulis buku ataupun selebaran yang disebutkan di atas, sekalipun saya tidak sependapat dengan isinya, tetapi menghargai kebebasan mereka sebagai pengisian kebebasan mimbar. Sebab kebebasan mimbar bukan saja terbatas di dalam bidang sosial politik, bukan hanya di bidang sains,
tetapi juga dalam segala lapangan, termasuk dalam dunia teologi, dalam agama dan keyakinan. Bebas untuk meneliti, mempelajari sesuatu agama dan menemukannya, serta mengumumkan hasil penemuannya. Bagi saya, tulisan-tulisan yang dibuat oleh pihak Islam tersebut adalah biasa dan menjadi wajar sebab dipandang dari kacamata Islam. Dengan sendirinya tidak akan sama dengan pandangan Kristen. Sebab apabila sama, sudah marang tentu akan menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Kadangkala saya berpikir, kenapa kita terlalu takut atau setidak-tidaknya terlalu peka dalam menghadapi urusan agama? Bukankah Tuhan memberikan manusia kebebasan berpikir? Namun sering manusia membatasi eksistensi Allah di dunia ini dengan menganggap segala sesuatu serba mutlak, serba otomatis, sehingga kitab suci dianggap maskot atau jimat yang tabu diselidiki. Inilah cara berpikir yang statis, yang risih, yang membawa manusia bukan pada perkembangan kemajuan. Tradisi ini nampaknya lebih kuat hingga kini. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang mulia, mengenai risalah kesaksian saya seharusnya dilihat dalam proporsi yang sebenarnya. Bahwa risalah kesaksian saya adalah inherent dalam teologi Kristen. Sudah barang tentu dipandang dari kacamata iman Kristen yang merupakan latar belakang perpindahan saya dari agama Islam ke agama Kristen. Sehingga tulisan tersebut tidaklah dilihat sebagai penghinaan kepada agama Islam. Sebab itu tidak lebih merupakan suatu pernyataan dan kebulatan tekad saya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mengenai keterangan para saksi, saya bagi menjadi dua bagian, yakni saksi dari pihak gereja dan dari pihak Islam. Saya tidak akan memberi komentar secara satu persatu dan lebih jauh. Pada kesempatan ini, saya akan memberi komentar terhadap beberapa poin yang saya rasa perlu. Yang pertama, saksi dari pihak gereja. Secara khusus, saksi pendeta Hande. Apabila saksi tidak menyukai cara kesaksian saya, kenapa saya justru diundang untuk bersaksi di gerejanya? Bahkan sampai 3 kali saya diundang untuk berkhotbah dan bersaksi. Lagi pula saya bukan bertugas di klasisnya. Saksi mengatakan bahwa ada keresahan yang terjadi. Hal ini kurang jelas di mana letak keresahan tersebut. Sementara saksi sendiri tidak dapat mengingat dan mengungkapkan dikala sedang diperiksa hakim majelis dalam persidangan tanggal 22 Desember 1992 yang lalu. Statement mana yang mengakibatkan keresahan? Kalaupun terjadi keresahan, sudah barang tentu saksi berhak menyetop khotbah dan kesaksian saya. Sebab saksi sebagai pendeta atau ketua majelis atau gembala pada gereja tersebut. Paling tidak saksi dapat memberikan nasihat pada saya dan tidak lagi mengundang saya untuk berikutnya. Tetapi justru sebaliknya, hal ini tidak ada reaksi apapun dari saksi. Reaksi itu ada setelah saksi diperiksa untuk menjadi saksi. Dapat saya duga bahwa saksi memberi keterangan karena takut dan juga tidak konsekuen sebagai seorang pendeta. Yang kedua, saksi ahli dari Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso. Untuk saksi ini hanya beberapa poin yang akan saya beri komentar, yaitu 1. Latar belakang saya ketika masih beragama Islam menganggap Kristen adalah kafir. Hal ini adalah merupakan didikan orang tua yang mungkin beraliran sunnah wal jamaah, tetapi mungkin juga mewarisi paham teologi Khawarij
yang menganggap bahwa di luar Islam adalah kafir. Yang kedua, saya dapat dikategorikan orang antikristus. Ini adalah sikap saya ketika beragama Islam, sebab saya tidak menerima dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini sesuai kesaksian Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yang ketiga, saya tidak pernah menyebutkan bahwa Al-Quran sama dengan pintu maut. Harap ditinjau kembali risalah kesaksian saya tersebut. Yang keempat, mengenai kepastian keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW, saya menganalisis arti doa salawat secara pribadi. Yang kelima, mengenai penglihatan yang dipersoalkan, bahwa penglihatan adalah di luar dugaan pemikiran saya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa ini adalah penglihatan, bukan mimpi sebagai bunga-bunga tidur. Di dalam ajaran Kristen, hal-hal yang demikian diterima sebagai suatu hal yang harus dilihat dalam terang kesaksian Alkitab. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Apa yang tertulis dalam Alkitab tersebut akan tetap dan masih akan terjadi di dunia modern ini. Tentu di sini tidak semua penglihatan dan mimpi. Tentu yang dapat membangkitkan rasa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus Kristus. Sebab dalam sejarah penyelamatan Allah kepada manusia juga menggunakan sarana penglihatan dan mimpi sebagai salah satu cara pernyataannya dalam kehendak bebasnya. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang mulia, saya tidak akan berpolemik apalagi berapologet mengenai dogma, sebab pada dasarnya masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Lagi pula di sini bukan tempatnya, apalagi saya masih dalam tahap belajar, seperti bahasa ironis dari saksi Muslim. Menurut saya, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang sempurna pengetahuannya. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang maha tahu. Semua manusia selama hidupnya dalam proses belajar. Saya yang awam di bidang hukum, yang banyak kekurangan, sangat berawas-awas dalam hukum. Menyerahkan semuanya ini demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya. Sebab adalah suatu keharusan bagi setiap orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, di mana hukum dan pengadilan termasuk di dalamnya. Seperti tertulis dalam Alkitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya sebagai seorang pencari keadilan, dan pada tempatnya lah di pengadilan ini, saya akan mendapatkan keadilan melalui majelis hakim yang terhormat. Terdorong pula sebagai orang Kristen, saya harus taat pada hukum. Maka saya menyerahkan penilaian ini kepada hakim majelis yang terhormat. Sebab mungkin saya secara iman percaya kesaksian yang saya tulis itu tidak salah. Namun di mata hukum dianggap bersalah. Hal ini saya serahkan saja kepada hakim majelis yang terhormat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya. Melihat kenyataan bahwa risalah kesaksian saya sampai ke tangan kaum muslim,
saya turut menyesalkan kejadian itu. Betul-betul kejadian ini membuat saya seperti memakan buah simalakama. Ditelan ayah mati, tidak ditelan ibu mati. Saya sangat menyesalkan kejadian ini dan apa boleh buat, saya harus memilih salah satu, ibu atau ayah yang harus mati. Ini hanya kiasan. Ada manfaat kiranya dalam keterangan saya selaku terdakwa untuk mengetengahkan masalah kebebasan interpretasi atau tafsir, bahwa kitab suci diturunkan dan ditulis jauh pada abad-abad yang lalu, di mana pola berpikir manusia ketika itu jauh berbeda dengan manusia pada abad sekarang ini. Sedangkan kitab suci itu adalah pedoman manusia yang beragama, yang harus dicernakan sesuai dengan manusia pada zamannya masing-masing. Karena itu berkembanglah interpretasi-interpretasi atau tafsiran-tafsiran mengenai kitab suci sesuai dengan manusia yang menafsirkan dan berada pada zaman dan kepentingannya. Sedangkan agama itu sendiri adalah sangat individual, menjadi sangat pribadi bagi setiap pengadutnya. Sudah barang tentu berkembang pula tafsir-tafsir interpretasi secara pribadi untuk dihayati dan dimiliki menjadi milik pribadi bagi si pemilik agama di dalam menyebarkan kitab suci agama tersebut. Karena tidak ada alasan yang mutlak dan a priori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain. Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin sampai menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Dengan demikian, apabila seseorang penganut agama mengadakan perkosaan agama, yang ada dalam pikirannya adalah agamanya sendiri. Bukan itu saja, tapi juga aliran yang dianutnya sendiri, bahkan pengertian dan pemahamannya sendiri. Oleh sebab itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri. Dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan a priori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain. Dalam posisi inilah, maka penafsiran atau interpretasi saya terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran, yakni Quran surat Al-Fatihah ayat 6, Al-Maidah ayat 46, dan Al-Ahzab ayat 56 adalah berbeda dengan cara pemahaman dan penafsiran kaum muslim. Demikian juga sikap saya terhadap kitab suci Al-Quran, bahwa saya harus menolaknya sebagai firman Allah, karena saya telah berada dalam pola berpikir yang lain, yaitu bahwa Yesuslah firman Allah satu-satunya. Sebab saya tidak mau ada dualisme dalam kepercayaan saya, dan ini sangat tidak boleh. Al-Quran diterima sebagai firman Allah untuk kaum muslim atau agama Islam. Sudah barang tentu cara penafsiran atau interpretasi akan berbeda dengan mereka yang bukan Islam. Jangankan saya, dalam Islam saja telah terjadi perbedaan penafsiran yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Contoh, yang pertama, golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi gaya bahasa dan keindahan bahasa. Yang kedua, golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi tata bahasa. Kadang-kadang mereka menggunakan syair-syair Arab untuk mengokohkan pendapatnya. Yang ketiga, golongan yang meniti beratkan pembahasan mereka dari segi kisah-kisah dan cerita-cerita yang terdahulu, termasuk cerita-cerita dari orang Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, golongan yang mengutamakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, menetapkan hukum-hukum fikih. Yang kelima, golongan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah.
Yang keenam, golongan yang meniti beratkan penafsirannya kepada isyarat-isyarat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tasawuf. Yang ketujuh, golongan yang hanya memperhatikan lafaz Al-Quran yang gharib, yang jarang dipakai dalam perkataan sehari-hari. Di samping itu, masih didapati kitab-kitab tafsir seperti tafsir aliran Mu'tazilah, tafsir aliran Syiah. Dengan demikian, berkembanglah ilmu tafsir sehingga berbagai aliran yang timbul. Hal ini diakui oleh Departemen Agama Republik Indonesia sendiri sebagai berikut. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, maka di dalam ilmu tafsir terdapat pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan pandangan dari segi peninjauannya, sehingga sampai saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan kitab-kitab tafsir dari berbagai aliran sebagai hasil karya dari generasi-generasi sebelumnya. Tafsir Quran Departemen Agama Republik Indonesia halaman 28. Karena kebebasan tafsir itu pula lah, maka menurut saya sangat sulit menentukan siapakah tafsir yang paling benar, karena hak cipta kitab suci bukan milik manusia, akan tetapi Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak menentukan tafsir siapa yang paling benar. Apabila alasannya diambil dari segi kerukunan umat beragama, maka patut diketahui bahwa kesaksian yang saya ucapkan, lisan dan tulisan, adalah intern jemaat Kristen. Dalam ruang lingkup kebaktian ibadah Kristen, tulisan kesaksian hanya diberikan kepada orang-orang Kristen. Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat, seyogianya kita tetap tenggang rasa dalam menjaga kehidupan kerukunan antar umat beragama. Dalam persamaan dan perbedaan itulah kita tetap menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terkecuali kesaksian saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatan, itu tetap dan tidak akan pernah berubah. Sikap dan keteguhan hati saya kepada Yesus Kristus sudah bulat dan tidak tergoyahkan. Sekalipun putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusan saya tetap untuk selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Tanggapan dan pembelaan ini dengan rendah hati saya sampaikan kepada Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis agar memperoleh pertimbangan hukum yang sungguh-sungguh menuju terciptanya suatu keputusan yang seadil-adilnya. Kiranya Allah Bapa memberikan hikmat kepada kita semua, dan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan oleh Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.